Allah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah hai orang-orang jujur. Ya, karena Dia hati kita bersuka cita, sebab kepada namanya yang kudus kita percaya. Pujian terima kasih Yesus. Sebab anugerah-Mu ku ada, karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari pujian ini ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Karena anugerah Allah kita ada sebagaimana kita ada. Ibadah pada sore ini ditabiskan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus. Jiwaku ingin bernyanyi. Menari-nari, oh menunjukkan sukacita atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, capat gong serta rebab, akan ku tabur membesarkan namanya. Kan ku tiup sangkakala atau seruling dengan rebana. Oh, kan ku mainkan kecapi memuji Tuhanmu halisku. Haleluya, ku kan memuji Tuhanku, kan ku nyanyikan selamanya. Gendang cerah, cabat gong serta rebab, akan ku tabur membesarkan namanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita persiapkan Alkitab kita. Kita akan membuka dan merenungkan firman Tuhan. Namun keterbatasan dan kekurangan kita mohon kuat kuasa Roh Kudus terus menyertai dan memberkati kita sekalian.
Dan mari Bapak Ibu kita buka firman-Nya dalam kitab Injil Matius 11 ayat 25 hingga ayat 30. Injil Matius 11 ayat 25 hingga ayat 30. Ketika Alkitab terbuka di hadapan kita, mari saya ajak Bapak Ibu Saudara kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tiada ungkapan yang kami mampu sampaikan ya Tuhan. Hingga saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami diberi waktu oleh Tuhan menghadap hadirat Tuhan. Kami memuji-muji mengagungkan Tuhan di tengah-tengah situasi pandemik yang terjadi sampai saat ini. Allah kami mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami kembali rindu untuk disapa kebenaran firman-Mu. Saat ini ketika Alkitab terbuka di hadapan kami sadari kekurangan, keterbatasan kami sebagai manusia berdosa. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan, tuntunan, pengharapan bagi kami dalam menjalani hidup kami selagi kami ada di dunia ini. Berkati kami sekalian, di dalam nama Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam Injil Matius 11 ayat 25 hingga ayat 30. Dalam minggu sengsara yang kita jalani saat ini, bahwa kasih setia Allah tidak pernah meninggalkan kita. Maka saat ini firman Tuhan saya akan bacakan bagi kita sekalian. Saya baca di dalam nama Tuhan. Ajakan juru selamat. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai. Tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil, ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah firman Tuhan. Bela kasih dan anugerah Tuhan terus menyertai kita sekalian. Selamat sore, shalom. Ada sukacita bagi kita. Tentunya kita bersyukur Allah masih memberi waktu dan kesempatan bagi kita. Walaupun di tengah-tengah berbagai persoalan kelemahan, ketika kita sakit dalam kelemahan tubuh, ketika kita bergumul karena tekanan ekonomi. Dan mari saudara-saudara kita lihat dalam firman Tuhan tadi ayatnya yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dalam tema ini saya mengangkat judul bergumul bersama Tuhan. Situasi yang ada berkepanjangan hampir setahun kita alami pandemi COVID-19 ini menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kapan pergumulan ini akan berakhir? Situasi yang ada berkecamuk dalam pemikiran hati kita dan bahkan membawa kita dalam sebuah pergumulan berat dengan kenyataan yang ada. Sehingga saya katakan bergumul bersama Tuhan. Ketika kita memilih menjadi orang Kristen, orang percaya, mungkin anggapan kita akan berkata, oh, kita akan luput dari persoalan dan pergumulan. Kita luput dari setiap masalah, tekanan hidup. Ini menjadi harapan kita. Ternyata kenyataan jauh dari apa yang kita harapkan sampai saat ini.
Selama kita masih ada di dunia ini, selama kita hidup di dunia ini, krisis akan selalu kita hadapi, seperti masalah keuangan, kesehatan, keluarga, dan lain-lain sebagainya. Ketika diperhadapkan dengan masalah hidup, jangan pernah kita menyalahkan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan situasi yang ada, jangan pernah kita mau mengatakan bahwa Yesus meninggalkan kita, tidak menyertai kehidupan kita. Datang kita berseru kepadanya, kita percaya bahwa Ia akan membawa kita dalam suatu keadaan yang harus kita lewati dan pasti kita akan lewati. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia memberi kekuatan dan penyertaan dalam kita menghadapi seberat dan sesulit apapun. Saudara-saudara, saya teringat satu kisah sebuah keluarga. Kehidupan mereka hanyalah sebuah keterampilan yang Allah beri bagi mereka, sebuah pekerjaan dalam sebuah mebel, pembuatan perabot-perabot dalam rumah tangga, buat lemari, kursi, dan meja. Dia bergumul dengan situasi yang terjadi, keadaan ini mungkinkah? Dengan sesulitnya ekonomi begini, mungkinkah orang-orang tiap hari akan akan memesan kursi, lemari, dan lain-lain? Mungkinkah? Dia hanya selalu menaruh harapnya kepada Tuhan. Dia berpengharapan bahwa semua kenyataan hidup ini akan dia lewati. Malam dia berdoa, Tuhan, biarlah jadi seturut kehendak Tuhan. Setiap malam dia berdoa, dia berkerinduan, Tuhan, jadilah seturut dengan kehendak Tuhan. Maka pada hari esok, sore hari, datang seorang pengawas, datang di rumahnya jalan-jalan. Dia kaget. Ada apa tujuan pengawas sekolah ini, komite sekolah SD ini datang di rumah saya? Atau mungkinkah karena anak saya sekolah di situ, dia tidak pernah membayar uang sekolah, maka datang. Mulai berbincang, mereka berbicara, berkata-kata. Ketika pembicaraan mereka, Bapak ini hanya merenung. Dan ini Pak Hans ini berkata, Pak pengawas, sulit hidup ini. Sampai saat ini kesulitan saya alami berat soal ekonomi keluarga di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Dan ini pengawas hanya tersenyum. Dia berkata, apakah Pak Hans tidak percaya pada Tuhan Anda? Dia berkata, saya percaya. Pasti ada waktunya yang terbaik. Dan ini Pak pengawas berkata, Pak, mulai minggu depan ada proyek pembuatan kursi karena direhab kursi-kursi yang telah rusak di sekolahnya kami, dan Bapaklah akan mempersiapkan sekitar 500 kursi untuk anak sekolah. Dia kaget, saudara-saudara. Ternyata cara Tuhan menghadirkan sebuah pemulihan kepada umatnya kadang sulit hanya kita pikirkan dengan akal kita. Inilah cara Tuhan memulihkan keadaan yang ada. Sehingga kadang saudara-saudara, Tuhan, seperti inikah caramu bagi kami? Dilewati sebuah proses hidup dengan kenyataan yang ada menjadikan kadang kita bergumul, seakan-akan terhempas, kita tidak memiliki suatu pengharapan. Ternyata di balik penderitaan itu sebuah berkat yang luar biasa yang terjadi dialami dalam hidup ini. Pang Hans berterima kasih, dalam hatinya dia berkata, Tuhan terima kasih, Allah menjawab doa keluhan kami. Sehingga saya mau katakan, saudara-saudara, dalam tema saya bergumul bersama Tuhan. Ketika pergumulan terjadi dalam hidup kita, kalau kita bergumul sendiri, semua tidak terselesaikan. Bergumul dengan manusia tidak terselesaikan, karena dikatakan tidak ada yang dapat diandalkan dari manusia itu, karena manusia itu hanyalah debu tanah, hembusan nafas. Tapi diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, dalam segala permasalahan yang ada, yang paling penting dalam hidup ini, bagaimana cara pandang dan sikap kita menghadapinya. Tuhan selalu menyediakan jalan dan kesempatan walaupun kita sedang berada dalam himpitan pergumulan.
Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dalam hidup kita. Kita akan mendapat pengalaman yang lebih besar dari Tuhan. Situasi yang ada membawa kita dalam sebuah pengalaman yang lebih besar bersama Tuhan. Bacaan kita saat ini saudara-saudara, bagaimana Yesus memulai ajakan dengan sebuah ungkapan syukur kepada Bapa, melukiskan sebuah pengakuan atau rasa terima kasih sepenuhnya yang dipadukan dengan pujian dalam tema renungan bergumul bersama Tuhan, ajakan juru selamat. Sebuah ungkapan hati pengakuan ketidaklayakan kita mengagungkan kemahakuasaan Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bergumul dengan penuh kesabaran, bergumul dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa pergumulan kita akan diubah menjadi berkat dan iman kita akan semakin kuat. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, maka akan kuberikan kelegaan kepadanya. Itulah janji Tuhan, ajakan juru selamat. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Lewati bersama Tuhan, bergumul bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, diberi waktu kita menyatakan syukur kita, persembahan kita. Kita akan memberikan syukur sambil mengingat kata Alkitab. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Pujian Tuhan sumber gembiraku. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua jalan di dunia menuntunmu ke surga. Desiran angin dan mesra mengayunmu ke surga. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua lorong di bumi haruslah kau jalani, bersama dengan sesama menuju pada Bapa. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Semua pematang sawah menanti telapakmu, derita ria bersama meringankan langkahmu. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Bapak Ibu saudara-saudara, mari kembali kita persiapkan hati kita. Kita akan mengangkat syafaat kita saat ini. Bawalah setiap pergumulan kita, penderitaan sakit kita, karena Yesuslah sumber dari kesembuhan bagi kita sekalian.
Mari saja kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, Allah yang terus mengasihi kami, Allah yang terus menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam situasi apapun keadaan hidup ini. Kami berterima kasih jikalau saat ini kami masih diberi waktu memuji-muji mengagungkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang boleh kami dengar bersama dalam ajakan juru selamat bagi kami. Kami bergumul bersama Tuhan, maka jawaban dari pergumulan ini akan kami terima dan rasakan. Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati keberadaan kami di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini dengan mewabahnya virus corona masih berkepanjangan saat ini. Bahkan di sana sini, ya Tuhan, di Jakarta, dimanapun tempat-tempat yang lain yang mengalami musibah banjir dan berbagai hal goncangan bumi. Tuhan, Tuhan tahu setiap perintihan umat-Mu selalu mencari pertolongan dan anugerah Tuhan. Tuhan kuatkan kami, mampukan kami untuk melewati setiap kenyataan hidup ini. Diberkatilah umat Tuhan, mulai dari anak-anak kami sampai orang-orang tua yang lanjut usia, yang saat ini duduk beribadah, memuji, mengagungkan Tuhan. Mungkin saat ini mereka bergumul di rumah mereka masing-masing karena penderitaan sakit yang dialami, bahkan yang terpapar virus corona saat ini di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, mereka rindu Tuhan, jamahan tangan kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan itu ada, pertolongan itu Tuhan tepat pada waktunya, dan Allah tidak akan pernah mengabaikan seruan anak-Mu datang memohon pertolongan untuk kesembuhan mereka. Yang bergumul karena tekanan hidup ekonomi, yang bergumul kehilangan orang yang mereka kasihi, yang sakit Tuhan. Tuhan, kepadamu kami letakkan semuanya itu. Yang bergumul karena kedukaan mereka, kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan, hiburkan, kuatkan mereka. Baik yang meninggal karena COVID-19, semua dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Tidak mampu kami ungkapkan satu persatu. Tuhan tahu kedalaman hati kami, pergumulan kami saat ini. Hanya kepadamu Bapa kami letakkan di tangan-Mu. Tuhan, mungkin dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah situasi yang ada, kami tetap alami kasih berkat Tuhan. Dalam minggu berjalan ini Bapa, saudara-saudara, Bapak Ibu, anak-anak kami yang mengalami ketambahan usia dari Tuhan. Tuhan berkati ungkapan-ungkapan syukur mereka Bapa, karena mereka menyadari setiap detik hidup ini semua dalam genggaman tangan kasih sayang Tuhan. Bahkan minggu akan berjalan ke depan ini Tuhan, saudara-saudara kami jemaat Tuhan, yang Tuhan akan tambahkan usia mereka, Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus, setiap berkat yang kami alami, kami rasakan. Semua hamba pelayan Tuhan, pendeta, PHMJ, pekarya gereja, sampai kepada kostor satpam, Tuhan berkati. Beri dan kuat bagi kami sekalian dalam menjalani menikmati hidup ini dalam sebuah pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, pelayanan kami hari ini berlangsung dengan baik semua karena campur dan anugerah Tuhan. Berkati saudara-saudara kami, Saudara Atan, Haris, Rai, dan Roy yang mengambil bahagian dalam pelayanan ini, pemain musik, pemandu lagu, tim multimedia. Tuhan, kami tahu ini sebuah kasih dan anugerah-Mu. Adik-adik kami ini diberkati pribadi rumah tangga mereka, diberi dan kuat dalam kehidupan mereka, sehingga setia dalam sebuah pelayanan, dan jerih lelah mereka Allah perhitungkan. Seluruh perjalanan hidup jemaat Tuhan, usaha pekerjaan mereka Tuhan, usaha kecil-kecilan mereka Tuhan, diberkati setiap tetes keringat jemaat Tuhan yang berupaya demi kelangsungan kehidupan mereka. Profesi, jabatan, pekerjaan mereka semua di tangan Tuhan. Mari berkati kami sekalian ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berdoa juga buat pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok.
Tuhan beri kesehatan tubuh, roh hikmat dari Allah, sehingga terus mampu menggumuli keberadaan situasi yang terjadi dan kami alami. Aparat keamanan, tenaga medis Tuhan berkati. Terima kasih ya Tuhan untuk kehidupan yang masih Tuhan beri bagi kami sekalian. Kami boleh memberi persembahan syukur kami. Berkatilah semuanya ini Bapa, biar dapat dipakai untuk kelangsungan kelebaran Injil di tengah-tengah dunia ini dan pelayanan kami di Jemaat GKST Immanuel Palu. Tuhan, banyak hal yang kami minta kepadamu. Ampuni dosa kami Bapa, biar kami layak menerima anugerah baru yang Tuhan persiapkan bagi kami sekalian. Ini kami yang berdoa, kami bawa doa ini, kami mengucap syukur di dalam nama anakmu Yesus Kristus yang terus mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, untuk mengakhiri ibadah ini, mari dijemput kita kembali berdiri. Kita menyanyikan pujian Aku Percaya. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Katakan aku percaya Tuhanku ajaib. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk.
Dengan demikian ibadah kita sampai di sini. Kami menyampaikan sebuah pengharapan, satu kekuatan bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dan biarlah ibadah kita saat ini menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Kita percaya janji dan anugerahnya bahwa Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Selamat sore, shalom.